Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Diana Ji Pangestu. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang riset saya yang berjudul Peran Orang Tua dan Agama dalam Pencegahan Penggunaan Minuman Keras pada Remaja Laki-laki di Dusun Mojolong. Di Dusun Mojolong ini mulai generasi remaja laki-laki kelahiran 70-an marak sekali ditemukan penggunaan minuman keras saat sedang berkumpul di suatu tempat. Akan tetapi jauh berbeda dengan generasi remaja laki-laki kelahiran 90-an akhir sampai dengan sekarang. Pada generasi saat ini tidak ada satupun yang berani menyentuh bahkan minum barang haram tersebut. Tentu berbanding terbalik dengan generasi sebelumnya. Perbedaan tersebut layak disorot karena bagaimana bisa generasi baru tidak tertular kebiasaan buruk dari generasi lama. Perubahan ini bermula pada tahun 90-an akhir. Para masyarakat mulai mendambakan para remaja yang bebas dari kegiatan negatif seperti minum minuman keras, dan selain itu juga kepala desa menggembor-gemborkan gagasan tentang generasi penerus bangsa yang berkualitas. Maka dari itu masyarakat sedikit demi sedikit mulai merealisasikan impian tersebut. Dan hal baik tentunya bermula dari yang kecil, contohnya dari keluarga. Dan orang tua memiliki peran penting dalam hal perubahan ini. Setiap orang tua pasti memiliki cara untuk mendidik anak mereka agar tidak mengikuti perilaku buruk generasi sebelumnya. Dengan demikian, orang tua dan agama tentu memiliki peran krusial yang bisa juga disebut dengan relasi kuasa. Orang tua dan agama membantu membentengi para generasi baru menjauhi hal-hal berbau dosa seperti minum minuman keras dan dari fenomena tersebut diperlukan pendidikan yang kuat dan secara terus-menerus untuk meningkatkan mental, spiritual, dan mental jasmani sehingga para remaja generasi baru dapat menjauhi penggunaan minuman keras tersebut. Dan dalam kesempatan kali ini saya menggunakan jenis penelitian lapangan yang bersifat kualitatif. Dengan menggunakan metode ini menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis dan menggunakan teknik informan atau wawancara. Saya juga menggunakan teknik observasi sebagai pengamat partisipan. Dan pada kesempatan ini juga saya menggunakan teori konstruksi realitas sosial dari Peter Albizer dan Thomas Luckman. Mereka mendefinisikan teori konstruksi realitas sosial ini sebagai teori yang menggambarkan proses sosial melalui tindakan dan interaksinya, yang mana individu menciptakan secara terus-menerus suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subjektif. Bagi Berger, kenyataan sosial sehari-hari merupakan konstruksi sosial buatan manusia atau buatan masyarakat. Dalam perjalanan sejarahnya dari masa silam ke masa kini, ditata dan diterima untuk melegitimasi konstruksi sosial yang sudah ada dan memberikan makna pada berbagai bidang pengalaman individu sehari-hari. Berger dan Luckman mengatakan terjadi dialektika antara individu dan menciptakan masyarakat dan masyarakat menciptakan individu. Berger juga menyebutkan proses dialektika tersebut dengan nama momen. Proses dialektika tersebut melalui 3 tahap, yaitu yang pertama eksternalisasi, yaitu usaha pencurahan atau ekspresi diri manusia ke dalam dunia, baik dalam kegiatan mental maupun fisik. Pada penelitian ini, proses eksternalisasi tersebut berupa gagasan tentang generasi penerus bangsa yang berkualitas. Lalu yang kedua ada objektifikasi, yaitu hasil yang telah dicapai baik mental maupun fisik dari kegiatan eksternalisasi manusia. Misalnya saja melalui eksternalisasi di atas, maka muncul keinginan untuk merealisasikan gagasan generasi penerus bangsa yang berkualitas. Lalu yang terakhir yaitu internalisasi, merupakan momen penarikan realitas sosial ke dalam diri manusia atau realitas sosial menjadi realitas subjektif. Contohnya saja, setelah muncul keinginan untuk merealisasikan gagasan generasi penerus bangsa yang berkualitas, maka muncullah hasil dari proses sebelumnya dan dapat mengubah realitas remaja mengenai generasi penerus bangsa yang berkualitas. Langsung saja menuju ke pembahasan. Yang pertama dari peran orang tua dalam mendidik para remaja. Dari pemaparan hasil wawancara dengan Bapak Sutarno dan Ibu Sum, dapat disimpulkan bahwa orang tua harus memiliki peran dalam mendidik anak. Orang tua juga harus bisa berperan sebagai teman bagi anaknya. Jadi orang tua di sini harus selalu berada di sisi anak, entah itu selalu bertanya tentang keseharian anak atau senantiasa dapat memberikan solusi bagi anaknya yang sedang dalam kesulitan dan menghibur anaknya di kala mereka sedang melalui hari yang buruk. Orang tua juga harus bisa mendidik anak meskipun anak sudah mendapatkan pendidikan dari sekolah, akan tetapi orang tua juga harus bisa mendidik anak saat di rumah.
yaitu dengan cara memberi nasihat-nasihat, mengajarkan apa yang perlu dan tidak perlu dilakukan sebagai manusia yang bermasyarakat. Selain itu, orang tua juga senantiasa harus bisa memantau kegiatan anaknya sehari-hari supaya bisa lebih terkontrol, dan kurang lebih orang tua harus bisa berperan seperti yang sudah dijelaskan tadi. Intinya, dengan pola asuh atau pendidikan dari dalam keluarga pada anak sejak masih kecil dapat memberikan dampak yang signifikan bagi anak itu sendiri. Peran orang tua sangatlah penting demi pembentukan karakter positif suatu anak. Tugas utama dari setiap orang tua adalah memberikan fasilitas, membantu bagi perkembangan anak-anaknya, termasuk perkembangan moral, sebab dewasa berarti pula bisa memahami norma-norma sosial dan nilai-nilai etis, dan juga bisa berusaha hidup sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Dengan penjelasan dari para informan tersebut, penulis juga dapat menemukan relasi kuasa atau dominasi dari orang tua terhadap anak, dan itu menimbulkan dampak positif tentunya. Lalu yang kedua, dari peran agama dalam membantu menghindarkan remaja laki-laki dari bahaya minuman keras. Ya, sama seperti sebelumnya, berdasarkan hasil pengamatan yang peneliti amati dan juga hasil wawancara dari Bapak Sutaro dan Ibu Sum, untuk menghindarkan anak dari minuman keras dan hal-hal yang lebih menakutkan lagi, mereka mulai membekali anak dengan ilmu agama dari si anak masih kecil. Saat di rumah pun para orang tua mengajak anak mengenal Al-Quran dan mengajak anak membaca Al-Quran. Ditambah belajar ilmu agama, ditambah pendidikan Al-Quran atau biasa disebut dengan TPA kalau di daerah saya. Di dalam TPA mengajarkan baca tulis Al-Quran, mengajarkan untuk selalu dekat dengan Al-Quran, menerangkan tentang ilmu-ilmu agama yang berguna bagi kehidupan, dan masih banyak lagi. Dan mulai dari situlah iman dan karakter mulai terbentuk. Lalu dengan memasukkan anak ke sekolah bernuansa Islam mampu memberikan anak pembelajaran agama yang lebih dalam lagi. Tidak heran jika anak yang bersekolah di lingkungan Islam memiliki ilmu dan karakter yang bagus, karena di dalam sekolah pasti sudah dibekali ilmu, diberi contoh, dan disuruh mempraktikkannya langsung ke masyarakat. Selain itu, dengan mengajak anak datang ke kajian di masjid membuat anak bisa mendapatkan tambahan ilmu dari luar sekolah. Selain itu, saat mereka sudah remaja pun mereka sudah terbiasa dekat dengan Al-Quran, tahu mana yang benar dan mana yang salah. Hingga saat ini pun peran-peran dari orang tua dan agama seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya berhasil menjauhkan anak dari yang namanya minuman keras. Walaupun mereka ditawari pun untuk minum minuman keras, mereka pasti akan menolak karena mereka sudah paham betul kalau itu adalah sesuatu yang salah. Maka dari itu peran agama sendiri sangatlah penting bagi para remaja, karena agama Islam khususnya membekali dan menanamkan nilai-nilai mulia yang membuat iman semakin kuat. Dan kesimpulan yang dapat ditarik adalah peran agama dalam keluarga menjadi salah satu solusi penting dan tepat dalam membentengi para generasi baru menjauhi hal-hal berbau dosa seperti minuman keras. Dari fenomena di atas diperlukan suatu pendidikan yang kuat dan terus-menerus untuk meningkatkan mental spiritual dan mental jasmani sehingga para remaja generasi baru dapat menjauhi penggunaan minuman keras. Maka dari itu orang tua harus memiliki peran di dalam hidup anaknya. Selain itu, agama juga berperan untuk mengingatkan anak dari budaya minuman keras, sehingga anak jika sudah remaja akan bisa memilah sendiri mana yang baik dan mana yang buruk bagi dirinya sendiri, sehingga bisa menghindarkan anak dari bahaya seperti minuman keras. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan secara singkat mengenai kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata atau ada kalimat yang mungkin sulit dimengerti. Saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.